Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Femi Januarianti, Prodi Akuntansi Syariah C. NIM saya 213830421113. Saya di sini akan menjelaskan tentang Israiliyat dalam tafsir. Yang pertama, pendahuluan. Dari segi bahasa, kata Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah, yakni bentuk kata yang dinisbahkan pada Bani Israel. Isra berarti hamba dan il berarti Tuhan. Jadi Israel adalah hamba Tuhan. Sedangkan secara istilah adalah kisah atau dongeng yang disusupkan dalam tafsir yang asal periwayatannya kembali kepada sumbernya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Secara lebih spesifik, berikut beberapa pendapat ulama mengenai Israiliyat, yaitu yang pertama, Muhammad Hussein Az-Zahabi menyatakan bahwa Israiliyat adalah pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap tafsir. Yang kedua, Sayyid Ahmad Khalil menyatakan bahwa Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang berasal dari ahli kitab, baik yang berhubungan dengan agama mereka ataupun yang tidak ada hubungannya sama sekali. Yang ketiga, menurut Asy Syarbasi, Israiliyat adalah kisah-kisah dan berita yang berhasil diselundupkan oleh orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam Islam. Yang keempat, menurut Muhammad Khalifah, Israiliyat adalah sesuatu yang berasal dari kedua golongan itu, yaitu antara Yahudi dan Nasrani, karena dikutip oleh kitab-kitab tafsir tidak selamanya berupa Israiliyat yang secara berbarengan dimiliki golongan itu, tetapi terkadang berupa kebudayaan yang khusus yang khusus dimiliki oleh Nasrani, seperti tentang nasab Maryam. Yang kelima, menurut Abu Syubah, Israiliyat adalah pengetahuan yang berasal dari Yahudi dan Nasrani yang terdapat pada kitab Injil, kisah-kisah para nabi dan yang lainnya. Yang B, Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Kaum Yahudi dikenal sebagai kaum yang mempunyai peradaban tinggi dibandingkan dengan bangsa Arab pada waktu itu, jauh sebelum Islam datang. Pada waktu itu, mereka hidup dalam keadaan tertindas. Banyak di antara mereka yang lari dan pindah ke Jazirah Arab. Ini terjadi kurang lebih pada tahun 70 Masehi. Pada masa itulah diperkirakan terjadinya perkembangan besar-besaran kisah-kisah Israiliyat. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, kisah Israiliyat tidak banyak berkembang dalam penafsiran Al-Quran, sebab beliau salah satu-satunya penjelas berbagai masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Para sahabat bisa bertanya langsung kepada beliau perihal isi atau maksud Al-Quran. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tidak melarang pada umat Islam untuk menerima atau menyebarkan informasi dari Bani Israel. Pada masa tabi'in, proses periwayatan Israiliyat semakin aktif. Sering terjadi penafsiran atau periwayatan yang tidak selektif. Akibatnya, banyak muncul periwayatan yang dalam penafsirannya Al-Quran yang terkena infiltrasi. Karena di antara beberapa kitab tafsir untuk mencantumkan sanad secara tegas, maka tercampurlah antara riwayat yang sahih dan yang tidak sahih. Yang ketiga, klasifikasi Israiliyat. Para ulama pada umumnya mengklasifikasikan Israiliyat ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, Israiliyat yang sejalan dengan Islam, yang kedua, Israiliyat yang tidak sejalan dengan Islam, dan yang ketiga, Israiliyat yang tidak termasuk bagian pertama dan kedua. Dalam hal ini, Az-Zahabi mengklasifikasikan dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang kualitas sanad, sudut pandang kaitannya dengan Islam, dan sudut pandang materi. Yang keempat, pendapat ulama tentang Israiliyat. Yang pertama yaitu Ibnu Taimiyah. Dalam memandang Israiliyat, Ibnu Taimiyah bertolak kepada bagian-bagian, salah satunya Israiliyat yang masuk ke dalam bagian yang sejalan dengan Islam perlu dibenarkan dan boleh diriwayatkan. Yang kedua, Muhammad Hussein Az-Zahabi.
Az-Zahabi mengemukakan alasan ulama yang menolak unsur Israiliyat, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 13 yang menyatakan bahwa seorang Yahudi dan Nasrani telah menambah, mengurangi kandungan kitab suci mereka. Yang ketiga, Ibnu Al-Arabi memandang perlu membedakan antara Israiliyat yang berkenan dengan ahli kitab dan tidak berkenan dengannya. Jenis pertama dapat diterima karena dianggap sebagai pengakuan seseorang terhadap dirinya, yang tentu saja lebih mengetahui dirinya sendiri. Yang keempat, Muhammad Shaltut. Israiliyat menurutnya hanya menghalangi umat Islam untuk menemukan petunjuk Al-Quran. Kesibukan mereka dalam mempelajarinya pada akhirnya telah memalingkan mereka dari intan dan mutiara yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kelima, Abu Zahra dan Abdul Aziz Jawisi. Menurut Abu Zurah, seluruh Israiliyat harus dibuang karena tidak berguna dalam memahami Al-Quran. Pendapat senada diungkapkan oleh Abdul Aziz Jawasi. Ia berpendapat pada Israiliyat pada dasarnya telah menyesatkan akal dan menjauhkan umat Islam dari makna Al-Quran. Yang keenam, kitab-kitab tafsir yang memuat kisah Israiliyat. Yang pertama, Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Yang kedua, Tafsir Muqatil. Yang ketiga, Tafsir Al-Kasyaf wa Al-Bayan. Yang keempat, Tafsir Ma'alimu Tanzil. Yang kelima, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.